Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ummahat rahimakumullah, ibu-ibu hadirat jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis taklim ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-faqru masyaqqatun fid dunya masarratun fil akhirati wal ghaniyyu masarratun fid dunya masyaqqatun fil akhirati. Warwiyah diriwayatkan anin nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya qala Nabi bersabda, kata Nabi, al-faqru kefakiran, kemiskinan adalah masyaqqatun fid dunya, kesulitan hidup di dunia, tapi masarratun fil akhirati, kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya wal ghaniyyu, kekayaan adalah masarratun fid dunya, kesenangan di dunia, masyaqqatun fil akhirati, kesengsaraan atau kesusahan di akhirat. Kenapa bisa demikian? Kok Nabi mengatakan bahwa kemiskinan itu sengsara di dunia tapi senang di akhirat, kaya senang di dunia, sengsara di akhirat? Karena yang namanya orang kaya dikatakan senang di dunia, memang dunia ini ukurannya segala sesuatunya pakai duit. Apaan hidup di dunia nggak pakai duit? Semuanya kehidupan manusia di dunia ini memerlukan yang namanya duit, uang semuanya begitu. Ya jangankan buat makan, buat hidup, kencing aja bayar. Cuman kentut yang gratis. Ya, nggak ada yang lain terlalu pakai bayar. Makanya dikatakan kesenangan. Kalau kita pengen hidup di dunia senang, ya kaya. Cuma yang menjadi masalah nanti di akhiratnya sengsara. Kenapa dikatakan sengsara hidup di akhiratnya? Karena dia bakal dihisab, dia bakal ditanya, dia bakal diminta dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya dari mana tuh duit? Ya, tuh duit ditanya begitu. Dapatnya dari mana tuh duit? Ya, hasilnya halal apa haram? Ditanya dulu yang begitu. Yang kedua nanti ditanya lagi. Kalau dapatnya dari yang halal, nanti ditanya kemana keluarinnya? Buat yang halal apa buat yang haram? Jadi kalau orang punya harta ditanya dua kali, masuknya dari mana, keluarnya kemana. Makanya jadi satu kesulitan, kesengsaraan. Makanya pantas nanti orang kaya itu bakal masuk, kalau seandainya mereka masuk surga, masuk surganya paling belakang. Makanya dari sekian banyak Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang paling akhir masuk ke surga. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, kekayaannya begitu banyak. Maka ini dikatakan bahwa kekayaan adalah kesenangan di dunia, tapi kesengsaraan, ya kesulitan nanti hidup di akhirat. Inilah salah satunya. Ya kalau kita sih pengennya apa? Kaya senang di dunia, kaya juga senang di akhirat. Tapi kaya yang bagaimana dulu? Kebanyakan kaya yang kayak begitu adalah orang punya duit tapi buat membantu perjuangan agama. Dia lihat ada masjid lagi bangun, dia bantu.
musola, pesantren, majelis taklim, dia berikan uangnya. Nah, itulah yang dikatakan kekayaan yang mendatangkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Warawa Anas ibnu Malikin, diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna likulli ahadin hirpatan, ya. Inna likulli ahadin, sesungguhnya setiap manusia, hirpatan, adanya kesukaan, kesenangan. Setiap manusia memiliki kesenangan. Kita nih Bu, semua punya kesenangan masing-masing. Ada orang yang senang begini, ada yang senangnya begitu, macam-macam lah kesenangan, ya. Tapi kata Nabi, wa hirpati isnani, dan adapun kesenangan saya, kata Nabi, ada dua. Apa kesenangan Nabi? Ini melawan daripada kesenangan kebanyakan manusia. Pertama, kesenangan Nabi adalah al-fakru, miskin, fakir. Siapa yang demen miskin? Siapa yang demen fakir kita? Nggak ada, ibu-ibu. Manusia pengennya kaya. Tapi Nabi kesenangannya menjadi orang kefakiran, kemiskinan. Nabi kalau mau kaya udah kaya, Bu. Nggak pernah ditawarin gunung Uhud kalau mau jadi emas. Tapi Nabi nggak mau. Kalau kita jangankan ditawarin, minta aja. Minta mulu kita. Buktinya apa? Ya Allah, kasihlah kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Terus apa lagi? Yang luas. Iya, semuanya kita sebutin. Masalah urusan rezeki semuanya kita sebutin. Tapi Nabi kalau pengen kaya, kaya. Tapi Nabi nggak mau pengen jadi orang kaya. Kenapa? Karena memang kesenangan Nabi adalah al-fakru. Kenapa Nabi senang kepada kefakiran? Karena memang dengan sebab fakir itulah, kesusahan itulah, orang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kayak kita nih Bu, di bulan Ramadan kan kita lagi, bukan kita berarti miskin, tapi apa? Kita dilaparkan oleh Allah. Kita nggak makan, kita nggak minum. Coba lihat di bulan Ramadan kenapa tuh hidup banget yang namanya ibadah. Betul apa enggak? Kita baca Quran mulu dah. Pagi udah baca, siang kalau bisa kita baca lagi, sore kita baca lagi, malam kita baca. Nggak lepas dari yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan, ya. Tapi kalau sekarang nih kita lagi dalam kondisi begini, udah baca pagi, malam udah besok pagi aja lagi baca lagi, kan kayak begitu. Kenapa? Karena memang rasa lapar itu, orang miskin itu deket yang namanya kebaikan. Maka Nabi senang kepada kefakiran. Yang kedua, kesenangan Nabi apa? Wal jihadu, jihad, berjuang membela agama. Itu kesenangan Nabi. Kenapa? Karena dengan berjuang inilah manusia akan bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah. Perjuangan. Makanya semalam saya ceramah, dalam ceramah saya bilang begini, Ibu, bahwa kadang-kadang nih kita manusia tidak mau berjuang. Kenapa? Karena Islam ini bisa maju tergantung kepada kita umat Islamnya. Kalau umat Islamnya nggak mau berjuang, habis sudah Islam. Buktinya mana? Itu Spanyol, Bu, negeri Spanyol, negara Spanyol, dulunya negara Islam besar, negara Islam yang begitu hebat, bahkan dia punya masjid terbesar pada saat itu. Karena umat Islamnya nggak mau berjuang, akhirnya apa? Masjid jadi gereja. Negara Muslim, ya, yang namanya Spanyol jadi negara kafir. Gara-gara apa? Umat Islamnya nggak mau berjuang. Nah, perjuangan ini tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Kalau sekarang negara kita nggak lagi perang, bukan berjuangnya bawa senjata, bukan berjuangnya dengan di medan perang,
Ya sekarang berjuang kita apa? Orang yang punya duit berjuang dengan duitnya, orang yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, orang yang punya tenaga berjuang dengan tenaga, orang yang punya berjuang dengan doanya. Kalau kayak kita ini lagi berjuang dengan apa? Tenaga kita, pikiran kita. Buktinya apa? Kita datang ke majelis taklim. Ini namanya sedang berjuang dan berjihad, dan ini yang disenangi oleh Nabi. Makanya Nabi benci kepada orang-orang yang hanya duduk diam tapi tidak mau bergerak untuk kemajuan Islamnya. Paman ahabbahuma faqad ahabbani. Maka barang siapa yang cinta kepada dua perkara tadi, yaitu fakir dan juga jihad, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai aku. Sebaliknya, waman abghadahuma, barang siapa yang benci kepada dua perkara itu, faqad abghadani, maka sungguh dia telah membenci aku, kata Nabi. Ya. Ada kedua, maksudnya begini Bu, maksudnya makna yang dikatakan fakir di sini, kalau seandainya kita jadi fakir, jangan kita mengeluh kepada Allah. Kalau kita hidup kesusahan, jangan banyak menyalahi Allah. Yang ketiga maknanya adalah kita kalaupun kita nggak jadi orang fakir, jangan benci kepada orang fakir. Ya, hormati, hargai, muliakan mereka. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya demikian, bukan kita harus jadi orang fakir, enggak. Ya, itu keterangannya maksudnya seperti itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-faqih, berkata al-faqih radhiyallahu taala anhu, yang bagi seharusnya lil muslimi, bagi seorang muslim, ayyuhibbal faqro, cinta kepada kefakiran, cinta kepada kemiskinan, wa yuhibbal fuqara, dan cinta kepada orang fakirnya, wa in kana ghaniyan, sekalipun dia orang kaya. Artinya Bu, kok kita cinta kepada fakir, cinta kepada orang fakir tadi yang saya sudah sebutin. Kalaupun kita tidak menjadi orang fakir, jangan sombong kepada orang fakir. Kepada orang miskin jangan kita sombong. Ya, kita cintai, kita hargai, kita muliakan mereka sebagaimana kita memuliakan, menghargai orang lain. Itu yang harus ada pada diri umat manusia. Kenapa? Karena memang itu semuanya kembali kebaikan kepada diri kita. Li'anna fi hubbil fuqara'i, karena sesungguhnya cinta kepada orang-orang fakir, hubbar Rasulillah, cinta kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita cinta sama orang fakir, berarti kita cinta kepada Nabi. Tuh. Masya Allah. Ini yang kembali yang tadi sebagaimana dari awal saya udah terangkan kayak begitu. Ya, jadi kalau kita jadi orang fakir, ya syukurin bahwa ini ada. Jangan kita mengeluh, jangan kita menghujat, jangan kita mencaci maki Allah yang telah mentakdirkan kita menjadi orang susah. Kalau kita jadi orang kaya, jangan benci, jangan nggak seneng kepada orang fakir. Wa qad amarallahu ta'ala rasulahu, dan sungguh telah memerintahkan Allah Ta'ala Rasulahu kepada Rasulnya, bihubbil fuqara'i, untuk cinta kepada orang-orang fakir. Jadi perintah dari Allah langsung kepada Nabi untuk cinta, senang kepada orang fakir. Waddunu minhu, ya, waddunu minhu, dan dekatilah dari mereka orang-orang fakir. Bukan kita jauhin, bukan kita benci, bukan kita apa-apain, tapi dekati mereka orang-orang fakir. Ya, mana memang sifat manusia kayak begitu Ibu, benci, marah, nggak seneng kepada orang fakir. Jujur aja kalau kita ya sifat manusia seperti itu, tapi ini yang diperintahkan. Karena begini Ibu, kalau kita bergaul sama orang fakir, itu nggak bakal timbul sombong kepada orang lain. Kita Bu, kalau punya teman pejabat, kita punya teman orang kaya, kita juga dekat sama orang fakir, yang kita ceritain yang mana?
Orang kaya. Oh, saya kenal si Fulan, pejabat Fulan, si Fulan, orang-orang kaya yang kita sebutin. Apa kita sebutin? Saya kenal sama si Fulan. Siapa? Orang miskin. Gak ada, Bu. Ini sifat dasar manusia. Maka pantas Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk cinta kepada orang fakir dan dekati mereka. Dasar dalilnya mana? Wa huwa qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah, wasbir nafsaka, sabarlah dirimu ya Muhammad, ma'al ladina, bersama dengan orang-orang yad'una rabbahum, yang mana mereka orang-orang tersebut selalu berdoa, ya, selalu beribadah kepada Allah bil ghadawati, pada pagi hari, bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi dan sore hari. Artinya apa? Orang miskin biasanya kalau diajak ibadah paling gampang, dan mereka ibadah yuriduna wajhah, mereka ikhlas, mereka menginginkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar dalil yang mengatakan bahwa perintah Allah untuk selalu bersabar, deketin, cintai kepada mereka yang fakir. Kenapa? Karena orang fakir biasanya diajak ibadah begitu gampang. Yakni ihbis nafsaka ma'al fuqara, tahanlah dirimu ma'al fuqara'i, bersama dengan orang-orang fakir, alladzina habasu anfusahum, yang mana mereka orang-orang fakir menahan anfusahum, diri mereka, lil ibadati, hanya untuk ibadah. Emang kalau orang fakir diajak ibadah paling gampang, Ibu. Tapi orang kaya diajak ibadah kadang-kadang sulit dan susah. Sombong mereka dengan apa yang mereka punya, sehingga apa? Mereka malas untuk beribadah kepada Allah. Ini yang menyebabkan kenapa kita harus cinta kepada orang fakir. Kedua, orang fakir nggak ada sombongnya, Bu. Ya, apa yang mau disombongin lagi? Ya, mau kata sombongin harta, kagak punya harta. Kan kita nih yang namanya manusia punya sifat tuh selalu apa? Al-qarin bil qarin muqtadi. Teman yang satu dengan teman yang lainnya saling mempengaruhi. Kalau kita bergaul sama orang sombong, kita lama-lama bakal jadi sombong. Nah, kalau kita udah punya sifat sombong, jangan bergaul sama orang sombong, bakal bikin sombong. Bagaimana caranya? Bergaul sama orang yang gak sombong. Siapa orang yang gak sombong? Ya orang miskin. Nanti kesombongan kita bakal hilang. Itu diantaranya. Makanya Nabi perintahkan untuk cinta dan dekati mereka. Ya. Wa kana sababu nuzuli hadhil ayati, dan adalah sabab turunnya daripada ayat ini. Ceritanya bagaimana? Anna Uyainata ibna Hisnin, sesungguhnya seorang sahabat bernama Uyainah ibni Hisnin al-Fazari, wa kana ra'isu qaumi, di mana beliau termasuk pemimpin kaum. Kalau bahasa kitanya ini presidennya, rajanya. Dakhala ala Rasulillah, beliau Imam Uyainah masuk bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu, dan di sisi Rasulullah ada seorang bernama Salman Al-Farisi, wa Suhaib ibni Sinan Ar-Rumi, wa Bilal ibni Hamamah Al-Habsyi, wa ghairihim min du'afa'is sahabah, di antara daripada sahabat-sahabat yang miskin. Du'afa itu yang lemah ekonominya. Jadi yang kumpul sama Nabi pada saat itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Pada waktu Uyainah ibni Hisn al-Fazari datang masuk ke rumah Nabi, ternyata apa? Di sisi Nabi semuanya dikelilingi oleh orang-orang miskin. Radhiyallahu anhum wa alaihim, dan mereka orang-orang sahabat-sahabat yang tadi disebutin namanya tuh, dan mereka thiyabun khalqin, mereka memakai pakaian yang udah kusam, udah jelek, udah tambelan. Qad araku fiha, dan sungguh telah berkeringat pakaian-pakaian mereka, udah bajunya kusam, tambel-tambelan, bau keringat. Kira-kira gimana kita begitu?
Ya, deketin apa enggak? Kagak mau, apalagi Uyainah ibni Hisnin ini adalah seorang raja. Faqala Uyainah tuh, maka berkatalah Uyainah, innalana syarofan, sesungguhnya kami ini orang yang mulia, kami ini orang bangsawan, kami orang yang mulia. Fa idza dakhalna 'alaika, apabila kami masuk kepada engkau ya Rasulullah, fahrud haula'i, suruh keluar tuh mereka orang-orang miskin. Tuh, nggak mau kumpul, nggak mau jadi satu dengan alasan yang tadi tuh, udah pakaiannya bau berkeringat, pakaiannya compang-camping jelek, ya nggak mungkin kami bergaul bersatu dengan mereka dalam satu tempat. Kalau kami masuk, keluar, suruh usir mereka. Tuh kata Uyainah ibni Hisnin, fa innahum yu'zunana birihihim, ya fa innahum, sesungguhnya mereka orang-orang miskin yang tadi, yu'zunana, menyakiti kami dengan apa? Birihihim, dengan bau mereka. Ya kenapa? Karena memang yang namanya orang miskin pakaian jelek, bau dengan keringat mereka, mungkin mereka nggak ganti sekian lama, yang akhirnya mereka, Uyainah sebagai seorang presiden, seorang raja pada saat itu merasa terganggu dengan keberadaan itu orang miskin. Waj'al lana majlisan, berikanlah kepada kami di tempat, ya tempat untuk kami duduk bersama dengan engkau ya Rasulullah. Ya, apa jawab? Ya, apa jawabannya? Tatkala terjadi demikian, fanahahullahu ta'ala an ikhrajihim, maka turunlah ayat Allah melarang Rasulullah ta'ala an ikhrajihim, untuk mengeluarkan mereka orang-orang sahabat-sahabat yang fakir di samping di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan turun ayat faqala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, ay yusalluna shalawatil khamsa, di mana mereka sahabat-sahabat Nabi yang tadi yang miskin, mereka selalu menjaga sholat yang 5 waktu, wa yatlubuna ridhahu, dan mereka selalu mencari daripada ridhonya Allah. Masya Allah, ini salah satu keterangan dari Nabi bagaimana sifat kita tatkala menghadapi orang miskin dengan menghadapi orang kaya. Harusnya kayak begitu, tidak dibedakan, ya tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini pelajaran sebenarnya ibu-ibu, bisa nggak kita kayak begitu? Kan begitu doang, ya. Kenapa? Karena memang ini termasuk sunnahnya Rasul, kebiasaan yang memang diajarkan Rasulullah kepada kita. Kenapa? Karena memang Islam tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya dari jasad, ya. Yang dibedakan manusia di hadapan Allah cuman at-taqwa, ketakwaannya. Ya. Kalau kita mau tahu keadaan miskin dan fakirnya itu dari orang. Kalau sekarang udah ada. Iya. Memang kalau sekarang kadar fakir dan miskinnya itu dilihat ketentuan fakir itu apa? Ketentuan fakir itu adalah pengertian fakir, bukan ketentuan. Fakir adalah orang yang nggak punya penghasilan, dan mereka yang nggak punya penghasilan itu dikatakan adalah fakir. Kalau miskin, mereka punya penghasilan tapi tidak mencukupi, itu namanya miskin. Sekarang kita lihat kategori fakir ada apa enggak di kita. Ya lihat, dia punya pekerjaan tertentu enggak, artinya kerjaan tetap yang memang setiap hari dia kerja itu namanya fakir. Kalau dia nggak punya pekerjaan tetap, namanya fakir. Tapi kalau dia punya pekerjaan tetap tapi tidak cukup, namanya miskin. Itu aja udah. Kadar ukurannya apa? Sekarang handphone, motor, itu bukan ukuran dikatakan orang itu kaya atau miskin. Kenapa? Itu kebutuhan. Motor kebutuhan, handphone kebutuhan. Kecuali kalau handphonenya udah berlebihan, miskin, susah, tapi handphonenya iPhone yang 11, kan kelewatan namanya. Ya, miskin handphonenya aja yang harganya sekian puluh juta, kan nggak mungkin. Kalau handphonenya Oppo, nah baru tuh susah namanya, kan begitu. Iya. Asus. Kadang menyebut miskin itu diri kita malah nanti takutnya beneran loh gitu.
Makanya begini, memang segala sesuatu itu jangan kita ungkap, dan makanya begini, artinya kita menghujat Allah yang saya sebut tadi. Kalau kita miskin, ya udah kita sabar, kita terima. Jangan kita menghujat Allah, menjelek-jelekan Allah. Sekarang kalau keadaan kita udah miskin begini, jangan kita menghujat Allah. Caranya gimana? Emang gua orang miskin, emang orang susah. Jangan ngomong begitu, ntar benar-benar susah. Nah, begini, kalau kita ngomong tentang kesusahan kita kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah, itu namanya bukan menghujat, bukan bukan menghina Allah, tapi kita nyari solusi. Kita ngomong sama orang kaya minta bantuan, itu wajar. Tapi kalau ngomong kita lagi bingung nggak punya duit, ngomong sama orang yang nggak punya duit juga, nah itu sama-sama namanya menghujat. Nggak ada solusi di situ, nggak ada jalan keluar. Ya, atau kita sedang berdoa kepada Allah, itu namanya doa. Tapi kalau kita mengungkapkan kesusahan kita kepada orang yang bisa memberikan solusi, itu namanya bukan bukan menghujat Allah, bukan menjelekan Allah, karena kita lagi nyari. Ini gimana nih ya, saya kerja begini susah, begini nggak bisa, mau kerja nggak ada modal. Ngomong kepada orang kaya yang memang mampu dan bisa memberikan bantuan, itu namanya nyari solusi. Tapi kalau kita lagi kesusahan duit, ngomong sama orang yang nggak punya duit, ya habis sudah. Itu kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah dalam ayat berikutnya, wala ta'du ainaka anhum, janganlah kau alihkan ainaka, pandangan matamu, anhum, dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, yang menginginkan perhiasan kehidupan di dunia. Artinya kita jangan melirik mereka, orang-orang kaya, tatkala kita menghadapi orang-orang miskin, yakni la tatajawajuhum, ya, janganlah kau melewati mereka, wala tahtakiruhum, dan janganlah kau menghinakan mereka. Kenapa? Talabu zinatil hayatid dunia, karena menuntut, mencari daripada perhiasan kehidupan dunia. Ini karena memang semua yang namanya dunia ini penuh dengan perhiasan. Makanya hati-hati, jangan kita tertipu dengan perhiasan dunia. Wa qala wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Kata Allah, wala tuti', janganlah kau taati, jangan kau turutin, jangan kau ikutin, man aghfalna qalbahu, orang yang kami lalaikan hatinya. Tuh, hati-hati ibu-ibu. Banyakan kita kan bersuuzon sama orang, ya. Kita harusnya bukan bersuuzon sama orang, tapi kita berintrospeksi, muhasabah, nilai diri kita. Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya kenapa saya bisa begini? Jangan kita salahin orang, tapi salahin diri kita, itu yang terbaik. Kenapa? Karena kebanyakan ibu-ibu kita nih menghina orang, menjelek-jelekan orang, ya, karena kita lihat secara zahirnya. Makanya kata Allah di sini, jangan kau lewati pandangan matamu dari orang-orang miskin, jangan lihat kemiskinannya, jangan kau hinakan mereka, ya. Kenapa? Karena Allah katakan wala tuti man aghfalna. Nanti kalau kita lihat orang kaya, kita pandang mereka, yang akhirnya mereka itu berbuat sesuatu yang jahat. Makanya kata Allah apa? Jangan kau taati orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari zikir kepada kami, wattaba'a hawahu, yang selalu ngikutin hawa nafsu. Nih hati-hati. Kadang-kadang hal-hal yang begini yang menjadikan manusia itu celaka, yakni la tuti' man a'rabana qalbahu an dzikrina anil Qur'an. Janganlah kau taati orang yang kami palingkan hatinya, an dzikrina, dari zikir kepada kami, anil Qur'an, dari Al-Qur'an, wattaba'a hawahu, dan selalu ngikutin hawa nafsunya, yakni ittaba'a hawa nafsahu fi bugdil fuqara'i, yaitu mengikuti hawa nafsu diri mereka di dalam bencinya kepada orang fakir. Makanya kita harusnya punya sifat apa?
husnuzon, berbaik sangka aja kepada orang lain, siapapun orangnya. Jangan kita punya sifat suuzon. Ini yang akan jadi bumerang. Apa bumerang? Yang menjadi apa ya, senjata yang menghancurkan kita sendiri. Kalau kita punya sifat suuzon, berburuk sangka kepada orang. Kita punya sifat apa? Berbaik sangka aja sama orang, udah semua orang kita sangkain semuanya baik aja udah, termasuk adanya orang fakir. Wa kana amruhu furuqa. Kata Allah, dan adalah perkara-perkara mereka, urusan-urusan mereka orang kaya kebanyakan apa? Furuqan, melampaui batas, yakni amruhu, urusan mereka orang-orang kaya, kama dhaifan, ya kebanyakan itu lemah, batilan, yang batil. Hati-hati. Makanya kita jangan tertipu dengan hal yang begitu. Faqad amarallahu ta'ala, maka sungguh telah memerintahkan Allah ta'ala nabiyahu, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimujalasatil fuqara, untuk bergaul kepada mereka orang fakir, wal qurbi minhum, dan deketin mereka. Jangan malah benci mereka itu. Ini sifat manusia kayak begitu kebanyakan, selalu membenci, ya. Wa hadzal amru, dan adapun perintah ini, li jami'il fuqara'il muslimin, kepada seluruh orang-orang fakir muslim, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi gak ada batasannya. Siapapun orang miskinnya, gaulin mereka, deketin mereka, jangan malah menjauh dari mereka. Itu yang diinginkan, diperintahkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, fayan bagi seharusnya lil muslimi, bagi orang muslim, ayyuhibbal fuqara, cinta kepada mereka orang-orang fakir, ya, wa yabirruhum, dan berbuat baik kepada mereka. Perintahnya. Jadi bukan gaulin doang, bukan cuma temenin doang, tapi berbuat baik kepada mereka. Kita punya harta, ya bagi. Ya, kita punya kelebihan harta, kita sedekah sama mereka. Wa yattakhidha indahum, dan perlakukan baik kepada mereka. Al-ayyadi, dengan cara-cara yang baik. Wa yattakhidha indahumul ayyadi, dan perlakukan, ya, kepada mereka al-ayyadi, dengan yang baik-baik. Jangan malah menghina, menjelekkan, menjatuhkan mereka. Kenapa demikian? Alasannya nih, ibu-ibu, kenapa orang fakir kita hormati, kita hargai, kita perlakukan mereka dengan baik? Fa innahum, maka sesungguhnya mereka adalah qawadullahi yaumal qiyamah, orang yang termuka, orang yang termulia di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Masya Allah. Kenapa? Tadi itu sebabnya. Mereka nggak bakal sombong. Kedua, mereka bakal ahli ibadah, orang fakir. Makanya pantas kalau mereka di yaumil kiamat nanti orang yang terpandang, orang terkemuka, orang yang mulia di hadapan Allah, tapi nanti di hari kiamat. Kenapa? Yang kedua, mereka masuk surga paling cepat dibandingkan dengan orang lainnya. Yang berikutnya apa? Wa turja syafa'atuhum, dan diharapkan syafaat mereka, orang-orang fakir. Kapan? Nanti di sana di yaumil kiamah. Kalau mereka pernah kita tolong, kalau mereka pernah kita bantu, kalau mereka pernah kita berikan kemudahan pada waktu mereka kesulitan. Itu makanya orang sekecil apapun bantuan kita sama orang, tapi yang penting ikhlasnya, Bu, ya, itu akan mendapatkan pahala nanti di yaumil kiamah. Ya, kenapa? Karena itu semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat itu, Ibu, memang. Ya, mau bergaul sama orang miskin susah kita. Berat. Ya, kadang-kadang kita malah merasa malu, ya. Merasa malu. Kenapa? Karena itu semua di sisi Allah adalah sesuatu yang mulia. Warwal Hasan, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai sini dulu. Cukup? Ada mau nanya? Nggak ada?
Kalau nggak ada, insya Allah nanti kita lanjut lagi nih. Bagaimana kemuliaan-kemuliaan orang-orang fakir. Ya, di sini jadi pelajaran buat kita bagaimana caranya kita menghargai orang lain. Sebenarnya begitu. Pelajaran ini bagaimana kita menghargai orang lain, jangan kita menghinakan orang. Kenapa? Karena kemuliaan manusia itu ya kayak beginilah ibu-ibu. Kayak saya yang bicara di sini belum tentu lebih mulia dari ibu-ibu yang ngaji. Kan begitu. Ya, kita orang tua, kita sebagai orang yang lebih tua pun belum tentu lebih mulia daripada orang yang lebih muda. Kita yang banyak ibadahnya belum tentu juga mulia di hadapan Allah dibandingkan orang yang kita anggap ibadahnya cuma biasa-biasa aja. Artinya apa? Muliakan orang, samain semua di hadapan Allah tuh nggak ada yang tahu kemuliaan kita nih mulia apa enggak. Kenapa? Karena itu semua rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita jadi satu pelajaran ke depan buat kita menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita betul-betul bisa menghargai apa yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan hajat kita semua, Allah permudah keinginan kita semua, kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan daripada bala, musibah, fitnah, penyakit, dan mudah-mudahan kita selalu ya apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan itu semua. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang sakit, keluarga kita, jamaah kita diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan sehingga mereka bisa ibadah. Orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur ya Allah min riyadil jannah. Apa yang kita sedekahkan semua mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan harta yang lebih banyak, yang lebih berkah, dan mudah-mudahan disampaikan pahalanya kepada yang kita niatkan. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.